Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang maha mulia, di mana pada bulan Ramadan ini segala aktivitas kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ramadan menjadi ladang pahala sehingga perlu dimaksimalkan, termasuk berderma kepada kaum duafa. Tidak ada yang dapat memastikan bahwa kita semua ini pasti masih berjumpa kembali dengan bulan Ramadan pada tahun depan. Sehingga amalan selama Ramadan itu sangat penting kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Izinkan saya mengutip dua ayat Al-Quran pada kesempatan ini. Yang pertama adalah surat Az-Zariyat ayat 19, sebagaimana yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta orang miskin yang tidak meminta. Setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain, dan dalam Islam sangat penting untuk kita senantiasa menunjukkan kepedulian terhadap kaum duafa. Pada ayat 20, pada surat yang sama, Az-Zu'arat ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, alam semesta itu menjadi ayat kauniyah atau menjadi pembelajaran dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini, termasuk di dalam kehidupan sosial kita. Pakar fisikawan atau pakar fisika Julius Robert Mayer pada tahun 1842 itu menjelaskan tentang teori kekekalan energi. Mayer menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal dengan kekekalan energi. Ekosistem atau kehidupan kita itu hanya bisa lestari jika terjadi transfer energi dari satu trophic level kepada trophic level yang kedua. Kemudian fenomena yang lain kita bisa melihat bahwa bumi ini berputar pada porosnya atau dia berputar pada orbitnya karena adanya energi potensial yang berasal dari matahari, yang kemudian energi itu ditransformasi menjadi energi kinetik sehingga bumi tetap berputar. Suatu saat nanti ketika terjadi kiamat, itu akan ditandai dengan bumi tidak berputar lagi pada porosnya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa tuntunan bahwa matahari tidak lagi terbit dari sebelah timur. Itu semua akan menunjukkan tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kepunahan alam ini. Oleh karena itu, alam bisa lestari jika terjadi transformasi dari satu level ke level yang lain. Fenomena yang ketiga, kita bisa menyaksikan bahwa terjadinya konflik sosial atau kerusuhan sosial karena terjadinya penumpukan kapital ekonomi pada segelintir orang. Beberapa data menunjukkan bahwa pendapatan 4 orang di Indonesia, di mana orang tersebut mempunyai kekayaan yang sama dengan 6 juta penduduk lain di Indonesia, ini menunjukkan bahwa di situ ada kesenjangan sosial dan ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial termasuk kerusuhan sosial. Oleh karena itu, berderma bagi kalangan duafa menjadi sebuah proses
yang kita perlukan untuk bisa terjadinya aliran modal atau dana dari satu orang ke orang yang lain sehingga tidak tercipta kestabilan sosial. Baru-baru ini kita diperlihatkan fenomena di Bangladesh, terjadi kerusuhan sosial yang parah sampai terjadi pergantian pemimpin nasional di negara itu karena adanya masalah kesenjangan ekonomi yang sangat dalam. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting yang kita manfaatkan secara maksimal untuk bisa memperbanyak pahala dan amalan kita. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selain itu, dengan senantiasa berderma, ini menunjukkan bahwa kita mempunyai tanggung jawab sosial, kita mempunyai responsibilitas. Oleh karena itu, ini bisa menjadi bagian daripada kesalehan sosial kita. Kemudian yang ketiga, dengan berderma kepada kalangan duafa pada khususnya, ini telah kita berperan penting di dalam memberikan manfaat dalam kehidupan dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban sosial. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.